Sebuah perahu yang memuat 8 penumpang terbalik dan tenggelam di Danau Tempe Sopeng, Sulawesi Selatan. 3 penumpang tewas. Peristiwa tenggelamnya kapal terjadi pada Minggu sore. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. 3 penumpang yang ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri sebelum akhirnya dinyatakan tewas. Sementara 5 penumpang lainnya dapat diselamatkan. Perahu berpenumpang 8 orang ini diduga kelebihan kapasitas dan terbalik setelah dihantam ombak. Para penumpang rencananya akan berwisata kuliner di sebuah rumah terapung. Seharusnya kapasitas perahu 4-5 orang. Sejak awal perahu tersebut tidak seimbang, sehingga kurang lebih berjalan 50 meter menuju danau, tiba-tiba ada ombak yang besar, sehingga mengakibatkan bagian depan perahu tercebur. Polda Metro Jaya menggelar Operasi Patu Jaya 2020 di kawasan Pesting, Jakarta Barat. Banyak pengendara sepeda motor yang ditilang karena nekat melintasi jalan layang. Puluhan pengendara motor terjaring razia Operasi Patu Jaya 2020 di kawasan Pesing, Jakarta Barat Minggu pagi. Polisi merazia pengendara motor yang nekat melintas di jalan layang dan yang tidak mengenakan helm. Para pelanggar dikenakan denda maksimal Rp500.000. Ya, kita juga punya sasaran khusus sesuai dengan tematik. Ya, ada 5 tematik. Yang pertama melawan arus, kemudian juga tidak menggunakan helm, kemudian stop lamp, turbo, dan bahu jalan. Yang saat ini kita tindak mereka itu yang tidak menggunakan helm sama yang melanggar rambu di non-tol Kasablanka. Mohon maaf, di non-tol daripada Jalan Pesing ini. Karena rambu sudah jelas tertera di ujung, karena masih ada sebagian masyarakat yang belum tertib, ingin cepat mengambil jalan yang singkat. Ya, kalau untuk tindakan sendiri, tindak maksimal dengan rambu Rp500.000. Operasi Patu Jaya 2020 digelar mulai 23 Juli hingga 5 Agustus 2020. Operasi ini diharapkan dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Masyarakat juga diimbau untuk tertib berlalu lintas, mematuhi rambu-rambu dan membawa kelengkapan surat-surat kendaraan. Dari Jakarta, Disa Amora, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, usai polisi merilis dugaan penyebab kematian editor Metro TV Yodi Prabowo, beredar rekaman CCTV saat almarhum Yodi membeli pisau di sebuah toko. Pisau itu diduga kuat digunakan Yodi untuk mengakhiri hidupnya. Inilah rekaman kamera pengawas yang beredar saat editor Metro TV Yodi Prabowo membeli sebuah pisau di sebuah toko perkakas di kawasan Rempoa, Tangerang Selatan. Yodi terlihat datang seorang diri menggunakan sepeda motor miliknya. Yodi juga mengenakan jaket yang sama seperti saat jenazahnya ditemukan. Saat masuk ke toko, Yodi sempat melihat-lihat barang sebelum mengambil sebuah pisau yang kemudian menuju ke kasir untuk membayarnya. Pisau inilah yang diduga digunakan Yodi untuk mengakhiri hidupnya. Peristiwa ini berlangsung selama kurang lebih 8 menit. Sebelumnya pada Sabtu lalu, polisi mengungkap sejumlah fakta terkait dengan kematian Yodi. Berdasarkan temuan barang bukti, olah TKP, dan pemeriksaan 34 saksi, polisi menduga kuat Yodi tewas akibat bunuh diri. Kesimpulan ini diambil berdasarkan fakta sedikitnya ceceran darah dan tidak adanya sidik jari orang lain di pisau yang ditemukan di TKP. Jadi pisau itu yang digunakan sebagai alat dibelinya sendiri. Apa buktinya? CCTV, apa buktinya? Bon, dan semuanya struk sampai ke tempat parkir ada. Bagaimana dia masuk dan keluar. Perlu juga kami sampaikan bahwa waktu dia masuk sampai dengan keluar hanya 8 menit. Bisa saya jelaskan, begitu masuk langsung menuju ke tempat di mana pisau itu dipajang, langsung mengambil pisau yang dimaksud, agak lama 2 menit di situ, kemudian bergerak menuju kasir, melakukan pembayaran, menuju ke tempat parkir dan meninggalkan tempat. Artinya dari fakta itu hanya satu yang dia cari di toko itu, yaitu pisau. Namun pihak keluarga tidak yakin dengan pernyataan pihak kepolisian. Pihak keluarga yakin Yodi tewas bukan karena bunuh diri.
saya terus terang sebagai orang tua kecewa dengan kesimpulan itu karena nggak mungkin anak saya bunuh diri. Tapi di hari-harinya itu dia tidak menampakkan depresi, bahkan dia masih berangkat bekerja, masih mau mengantar ibunya untuk mencari tukang urut yang bagus karena anak adiknya itu tidak bisa berjalan. Kalau orang depresi, ini menurut saya ya, saya awam. Kalau dia depresi, paling enggak itu dia tidak bisa kerja, tidak punya harapan. Ini dia punya harapan, hari-hari ini punya harapan. Ada satu sebelum kejadian ini mungkin kurang lebih 1 bulan dia membeli eklektor dari customer-nya tuh yang Max itu. Untuk apa? Untuk mencari uang tambahan karena dia berkeinginan untuk menikah. Sebelumnya, usai dilaporkan menghilang sejak 7 Juli oleh keluarganya, Yodi Prabowo ditemukan tidak bernyawa di pinggir tol Jor Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada 10 Juli. Saat ditemukan, jasad dalam posisi tertelungkup dengan masih menggunakan seragam kantor dan helm. Di tubuh korban ditemukan luka bekas senjata tajam di dada dan lehernya. Di sekitar lokasi, polisi menemukan senjata tajam berupa pisau. Meski demikian, barang berharga korban seperti ponsel, dompet maupun sepeda motor tidak ada yang hilang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rekaman suara oknum polisi yang menyiksa anaknya viral di media sosial. Hingga saat ini polisi masih memeriksa beberapa pihak terkait. Rekam. Biar aku ada beberapa malam ini. Unggahan berupa rekaman suara di media sosial Instagram @Aurelia_Renata memperdengarkan pertengkaran keluarganya. Melalui instastory-nya, Aurelia menjelaskan jika ia dan sepupunya dianiaya ayahnya yang merupakan oknum polisi. Bahkan ponsel Aurelia pecah karena dibanting. Aurelia pun menuliskan penganiayaan dipicu karena perselingkuhan ayahnya. Kini polisi telah memeriksa Aurelia dan rekaman yang diunggah di media sosial. Dari laporan tersebut kami kemudian melakukan upaya. Yang pertama adalah kami mengantar korban untuk membuat visum ke rumah sakit. Dan dua-duanya, yang pertama laporan dari saudari LF itu kami juga sudah mengantar untuk membuatkan visum. Kemudian yang kedua dari saudara RW itu juga kami sudah mengirimkan ataupun meminta untuk dibuatkan visum. Sampai dengan saat ini hasil visum memang belum keluar dan mungkin nanti akan kami tunggu dan akan kami tanyakan ke pihak rumah sakit. Sementara itu, oknum polisi dalam rekaman juga melapor Aurelia karena menggigit dirinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menangkap pria yang diduga menjual istrinya untuk membayar utang di Kecamatan Lintaupuo, Tanah Datar, Sumatera Barat. Dari pengakuan pelaku, dirinya berutang Rp200.000 dan tidak bisa membayarnya. Satreskrim Polres Tanah Datar, Sumatera Barat menahan HB setelah diduga sering menjual istrinya untuk membayar utang kepada tetangganya. Hal ini terbongkar setelah istrinya menceritakan kepada keluarga yang langsung melaporkannya ke polisi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sering memaksa istrinya melayani pria yang memberikan utang kepada pelaku. Berdasarkan upaya kita bersama, terutama yang mengantarkan adalah pihak keluarga korban. Motif pelaku ya paling utama sekali karena uang, yaitu pertama untuk membayar hutang si tersangka kepada si penikmat. Yang diamankan dalam hal ini baru berdasarkan penyidikan kita baru si suami daripada korban tersebut. Terakhir, pelaku tidak bisa membayar utang sebesar Rp200.000 sehingga menawarkan kembali istrinya untuk berhubungan badan sebagai pelunas. Total utang pelaku mencapai Rp3 juta kepada tetangganya. Istri pelaku tidak bisa menolak karena sering diancam dan mendapatkan kekerasan.
Dari Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Tim penyidik Polres Bangka Tengah melaporkan hasil penyelidikan pelaku sodomi anak di Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah. Polisi memastikan terdapat puluhan anak yang menjadi korban. Kepolisian Polres Bangka Tengah menyatakan puluhan anak di bawah umur telah menjadi korban pelaku sodomi DF yang sebelumnya ditangkap akhir Juni lalu. Berdasarkan laporan korban dan pengakuan tersangka telah melakukan tindakan tak terpuji tersebut terhadap puluhan anak sejak 2015 lalu. Tersangka melakukan aksi bejatnya di rumah dan di sebuah pondok di kebun. Tersangka juga mengancam korban saat melakukan aksinya. Mendapatkan perlakuan yang ini bisa dikatakan sebagai predator anak, di mana yang tersangka dari satu korban telah dilakukan tindakan asusila ini dari kelas 5 SD sampai kelas 3 SMP atau kelas 9. Jadi selama 5 tahun itu korban ini ketakutan dengan ancaman-ancaman yang diberikan oleh tersangka dan tidak berani mengungkapkan apa yang dialaminya. Tersangka mendekam di Mapolres Bangka Tengah dan dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan hukuman 15 tahun kurungan penjara. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, iNews melaporkan. Aksi pencabulan siswa SMP terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pelaku merupakan penjaga toilet umum di terminal angkot. Penjaga toilet umum di terminal angkot Balikpapan, Kalimantan Timur ditetapkan jadi tersangka pencabulan pelajar SMP. Polisi mengatakan pelaku membuat korban teler terlebih dulu baru mencabuli korban di toilet kamar mandi yang berada di terminal. Pelaku pun memberikan uang Rp75.000 dan mengancam korban untuk tidak melaporkan peristiwa itu. Namun korban melapor ke orang tua dan pihak berwajib. Pelaku akhirnya ditangkap. Ketika malam hari korban sedang tidur oleh pelaku mencoba untuk merayu-rayu sampai akhirnya terjadi tindak pidana persetubuhan di bawah umur. Atas perbuatan tersangka kini ia diancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan.